Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Jadi, pada sistem pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, kemudian kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan, kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumat dan mencampurkan makanan dengan enzim dan asam lambung, dan terakhir memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat seperti protein, lemak, dan karbohidrat, vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan di usus kecil. Usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Wah, ternyata lebih panjang dari tubuh kita. Sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa ini bernama fases atau kotoran dan dikeluarkan oleh anus. Nah, setelah itu kita akan membahas organ-organ yang terdapat di sistem pencernaan, yaitu terdapat rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu langit-langit, uvula, tonsil, lidah, gigi molar ketiga, kedua, kesatu, premolar kedua, dan kesatu, incisivus sentral dan lateral, dan caninus. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Di bagian lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pylorus. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Pada usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan yang terakhir terdapat ileum atau usus penyerapan. Organ pencernaan kelima adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem pencernaan yang ada di tubuh kita.